Hünkârımızın hastalığı da şehzademiz... Ketika raja telah keluar, tabib junior berkata, jika raja juga memiliki penyakit yang sama dengan Pangeran Cihangir. Mereka berdua menderita karena rasa bersalah, di mana sisi satunya mengorbankan almarhum Pangeran Mustafa, dan di sisi lain, Pangeran Cihangir karena tidak mampu menghentikannya. Diğeri de buna mani olamadığı için acı çekiyor. İşine bak sen. Tabib senior pun berkata, kalau itu bukan urusannya dan jangan ikut campur. Juga jangan berbicara tanpa izin. Bir daha da sakın destursuz konuşma. Di pasar, Sumbul datang ke pasar dengan menyamar, karena dia takut orang-orang di pasar mengenalinya sebagai Sumbul si pelayan Hurrem Sultan. Kapattık ağam. Ia pun mendekati Yakub yang tampak sedih, duduk termenung di depan kedai mereka yang telah hancur. Sumbul menyapa Yakub. Yakub tanpa melihat lawan bicaranya berkata, kalau kedai mereka telah tutup, dan kamu bisa melihatnya semua telah hancur. Görmüyor musun dükkanın halini? Viraneye çevir. Benim beheye cuafi wawi. Sümbül ağam. Sen misin? Sumbul pun berkata, ini aku idiot. Yakub pun tersadar kalau itu adalah Sumbul. Sumbul pun menyuruh Yakub untuk tidak ribut karena ia menyamar untuk tidak dikenali. Yavaş Yakup, yavaş. Yakup, vallahi ben de onu demeye geldim. Sumbul mengatakan maksud tujuan kedatangannya bahwa ia akan mempercayakan kedainya kepada Yakub saat ini. Mendengar hal itu, Yakub berkata kalau hidup Sumbul jauh lebih penting. Ia bisa lari dan bersembunyi sementara waktu sampai gejolak mereda. Sumbul pun menjelaskan kalau sebenarnya ia telah dipanggil oleh Hurrem Sultan untuk bekerja kembali padanya di istana. Hurrem Sultan tidak mengizinkanku hidup di sini. Lagi pula orang-orang telah mengetahui aku adalah pelayan Hurrem Sultan sebelumnya. Jadi sekali kamu mengambil jalan ini, maka kamu tidak akan memiliki pilihan yang lain. Hürrem Sultanımız, cümle alem biliyor Hürrem Sultanımıza hizmet ettiğimi. İyi oldu iyi. Dükkan bana kaldı. İyi oldu iyi. Yakub pun berkata, aku mengerti sekarang. Baiklah, aku punya kedai kopi sekarang. Karena itu aku akan menambahkan susu ke dalam kopi. Rasanya pasti enak. Mendengar jawaban Yakub, Sumbul pun berteriak. Yahu! Dükkan yine benim. Sık sık gelirim. Ia mengatakan kalau kedai itu masih miliknya dan ia akan sering datang untuk mengambil uangnya. Yakub pun berkata kalau keuntungan akan dibagi rata karena ia akan melakukan banyak hal di kedai, sementara Sumbul hanya di istana makan dan minum. Akhirnya Sumbul pun setuju dengan kesepakatan itu. Mereka pun berpelukan. İkiye atıyorum. Tabii senin sarayda keyfin yerinde. Yediğin önün. Sık suratlı mendebur. Haydi kal sağlıcakla. Hadi bir helalleşelim ağam. Saat itu Husain lewat. Ia datang untuk bertemu dengan Atmaca. Şehzademiz Mustafa yiğit bir cengaverdi. Atmaca sedang bersama dengan seseorang dan berbicara tentang Pangeran Mustafa. Saat Husain tiba di hadapan Atmaca, seseorang itu pun berbalik dan menyapa Husain. Atmaca. Hasan Ağa'yla tanıştırayım seni. Ternyata dia adalah seorang pelayan di istana Uskudar. Ia bernama Hasan. Rüstem denen o iblisin canını Hasan Ağa... Öldüremem Rüstem Paşa'yı. Zaten üstümü başımı tetkik etme. Mengira kalau ia akan ditugaskan untuk membunuh Rustem, Hasan pun berkata ia tidak bisa melakukannya. Atmaca pun berkata kalau hal berharga itu tidak akan dilakukan oleh Hasan karena diriku sendiri yang akan melakukannya. Tapi kamu punya tugas lain. Senin vazifen başka. Mereka pun bersepakat akan membuat suatu rencana. Burada emanet edip geldim sultanım. Di istana Hurrem, Sumbul sedang bersama dengan Hurrem Sultan. Ia berkata kalau ia telah meninggalkan kedai kopinya dan kini kembali kepadanya, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Döndüm.
Allah sonumuzu hayır etsin. Hurrem tersenyum menyahut jika kehadiran Sumbul akan memberikan kekuatan baginya. Di masa yang sulit ini, aku membutuhkan teman setia yang bisa aku percaya. Kamu meninggalkan segalanya dan datang padaku. Aku sangat bahagia. Kalktın geldin. Bu benim için bir şereftir ancak dahi sizi aklımdan geçiriyordum. Sumbul lalu menjawab, jika ini adalah kehormatan juga baginya, dan bahwa meskipun aku adalah pria yang merdeka, namun aku selalu memikirkanmu. Sultana, meskipun wajahmu tersenyum, aku bisa melihat kekhawatiranmu di sana. Sultanım, tebessüm ederken dahi yüzünüzden endişe okunuyor. Haklısın Sümbül. Hurrem pun membenarkan perkataan Sumbul, bahwa meski sekarang musuh terbesarnya telah tiada, tapi dia belum menemukan kedamaian, karena ia tahu jika anak-anaknya sendiri akan saling bertengkar satu sama lainnya. Aku takut orang-orang yang ingin membalas dendam akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku takut kalau kutukan Mustafa akan terjadi. Kematian Mustafa merenggut begitu banyak hal dariku. Şehzade Mustafa'nın laneti gelip onun ölümü benden de birçok şey alıp götürdü. Cihangir. Di camp, Raja kembali datang ke tenda Cihangir. Ia teringat bagaimana Cihangir semasa kecil sangat takut kepadanya, bahkan bersembunyi di belakang Firuse. Raja kemudian duduk di samping Cihangir dan melihat dia sedang tertidur. Di mejanya terdapat botol-botol opium untuk membuat dirinya tenang. Raja kemudian meletakkan tangannya di kepala Cihangir. Cihangir lalu bangun dengan tiba-tiba. Dia berusaha mengambil opium lagi, tapi Raja mencegahnya. Kimlerle konuştum, henüz vakti değil. Raja berkata, "Aku sudah berbicara dengan tabib. Belum saatnya untuk memakai opium lagi. Aku tahu kamu marah kepadaku. Kamu sedang dalam duka mendalam. Tapi kesedihan ini akan segera berakhir. Ketika kamu bisa melupakan segalanya, kamu akan terus hidup dan meninggalkan ini semua sebagai kenangan." Bir yas içerisindesin. Lakin bu yas bir gün bitecek. Bulutları dağılacak Cihangir. Lakin ben iyileşmeyeceğim. Tapi aku tidak akan bisa lebih baik lagi. Aku tidak akan sembuh. Aku tidak punya hak untuk berkabung bahkan ketika aku ingin. Apa aku bisa berduka untuk seseorang yang aku ambil nyawanya dengan tanganku sendiri? Apakah itu mungkin? Zira yas tutmaya hakkım yok benim. Bu mümkün mü? Aku memiliki dua peran sebagai raja yang memerintah dan sebagai seorang ayah. Air mata pun juga jatuh dari pelupuk mata raja. Eden bir padişah, diğeri de bir baba. İlk günden bu yana. Dan sejak hari pertama aku mengambil tahta, aku telah berperang dengan diriku. Aku berperang dengan seorang raja dalam diriku. Aku datang melalui darah dan kematian. Aku menghabiskan hidupku di medan pertempuran anakku. Aku tidak tahu bagaimana caranya mencintai seorang anak. Karena aku juga tidak pernah melihat cinta dari ayahku. Yang aku tahu, aku hanya ketakutan kepada ayahku Sultan Selim. Dan aku berjanji kepada diriku sendiri untuk tidak seperti dirinya. Kanı ve ölümü içinden geldim. Cenk meydanlarında bir ömür geçirdim oğlum. Ve kendi kendime yemin ettim. Söz verdim onun gibi olmayacağım. Lalu aku membuat janji itu. Kamu tahu, ketika kita membuat janji, setan lalu datang untuk merusak janji itu. Mustafa'nın öldüğü gün kalbimde yanık. Sejak hari kematian Mustafa, ada 40 lilin yang menyala dan membakar hatiku. Mereka tidak akan pernah pergi sampai nafas terakhirku. Mum asla sönmeyecek. Bir tanesi bile sönmeyecek. Apapun yang dilakukan raja untuk membuat Cihangir mengerti, namun Cihangir tetap tidak mau merubah sikapnya.
ia tetap membenci raja karena telah membunuh kakaknya. Cihangir menyingkirkan tangan ayahnya yang ada di kepalanya. Ia lalu mengambil botol opium dan meminumnya di depan raja. Raja pun hanya melihatnya tanpa berkata sepatah kata pun. Çok şükür. Sarayımıza geri döneceğiz. Di istana Uskudar, Rustem Pasa menutup tirai jendela, kemudian mendekati Mirima. Ia mengatakan terima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan mereka ketenangan. Segera badai ini akan segera berlalu dan raja akan menempatkan aku kembali ke posisiku. Mirima pun bertanya bagaimana bisa Rustem begitu yakin. Rustem pun menjawab, sebenarnya aku tidak peduli dengan pangkat atau jabatan, karena aku telah memiliki dirimu dan cintamu yang sangat berharga dibandingkan dengan hal-hal lainnya. Semuanya hanya untukmu. Mevki makamı umurumda değil. Gel. Di Istanbul, Hurrem terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara ketukan pintu. Sultanım, kılıçlarla onlarca insan kayığa binmiş Üsküdar'a doğru. Diana datang dan terlihat gugup. Ia mengatakan kepada Hurrem tentang banyaknya orang-orang yang membawa pedang menuju istana Uskudar, bahwa sekarang Rustem dan Mirima ada dalam bahaya. Ancak Rüstem Paşa ve Mihrimah Sultanımız tehlike altında olabilir. Kembali ke Uskudar, Mirima masih berciuman dengan Rustem. Suara pintu lalu diketuk. Seorang aga pun masuk dan memberitahukan Rustem jika orang-orang telah menemukan tempat persembunyian mereka. Geliyorlar paşam. Yerinizi tespit etmişler. Sementara di luar, tampak orang-orang datang berduyun-duyun menuju istana Uskudar sambil membawa obor. Allah'ım sen koru. Rustem dan Mirima kemudian berjalan untuk keluar dari istana. Mirima berdoa untuk keselamatan mereka, namun Rustem meminta istrinya agar tetap tenang. Sakin ol Mihrimah. Tampak di kejauhan, ada Hussein dan Atmaja melihat ke arah kerumunan orang yang berjalan menuju istana Uskudar. Kemudian mereka saling melihat dan berpisah jalan. Paşa kızım, biz buradayız. Hadi acele edin biraz. Putri Humasa sedang bersiap. Kemudian Mirima datang dan memeluk Humasa, lalu ketiganya pergi meninggalkan istana sebelum orang-orang datang dan menghakimi mereka. Tampak Hasan Aga membukakan pintu untuk Hussein. Ya, jadi tugas dari Hasan ini yaitu membukakan pintu untuk Hussein. Lalu Hasan menunjukkan di mana Rustem berada dan Hussein segera mencabut pedangnya dan berjalan masuk. Nerede kaldın Hasan ağa? Ancak gelebildim. Hadi. Di belakangnya ternyata ada banyak orang yang mengikutinya. Di lorong bawah tanah, tampak Rustem dan Mirima juga anak mereka. Mereka berjalan di antara lorong yang gelap, dan Mirima pun bertanya, apakah jalan itu aman? Rustem berkata, jika itu adalah jalan keluar satu-satunya dan yang paling aman. Burası sarayın ilerisindeki kuruluğa çıkıyor. Olmaz. Ne demek olmaz? Ben gel. Mirima berkata lagi, jika dia tidak akan membuang hidupnya dan menyia-nyiakan nyawa putrinya karena mereka hanya menginginkan dirimu. Seharusnya kamu datang dan menghentikan mereka. Seni istiyorlar. Git bastır şu isyanı. Lig yok elimde Mihrimah. Dışarı çıktığım anda yok eder. Rustem berkata, jika tidak ada yang bisa menghentikan orang-orang yang sedang marah, jika ia keluar maka mereka akan mencincangnya dan membunuhnya hanya dalam 1 detik. Setelah itu mereka akan mencari Mirima dan menghabisi putri kita. Derler beni. Sonra da saraya gelip seni ve kızımı. Hadi. Ağlar. Götür Rüstem Paşa'yı. Mirima tetap berkata tidak. Ia malah meminta Aga
untuk membawa Rustem keluar, tapi tidak satupun dari mereka yang bergeming. Semuanya hanya diam. Siz bir sultanın emrine karşı mı geliyorsunuz? Namun Mirima kembali memerintahkan, tapi para aga tetap diam juga. Aneh ya Mirima, baru saja ciuman bermesraan sama Rustem, sekarang malah mengorbankan suaminya. Padahal Mirima juga sangat bersalah kepada Pangeran Mustafa, tapi seolah-olah kesalahan itu dilimpahkan kepada Rustem Pasa. Rustem pun memaksa Mirima untuk melangkah sebelum mereka semua akan tertangkap. Mirima pun mau tidak mau akhirnya jalan juga. Sementara di atas, Husein dan orang-orang sudah masuk ke dalam istana. Mereka mencari Rustem di mana-mana, tapi tidak juga menemukannya. Sementara di ruangan bawah tanah, Rustem dan keluarganya masih berjalan. Mereka akhirnya sampai di pintu keluar, tapi si penjaga kesulitan untuk membukanya. Hadi çabuk aç şunu. İyiymiş. Akhirnya Rustem sendiri berusaha untuk membukanya. Burası mı? Sarayın ilerisindeki. Husein pun sampai juga di ruang bawah tanah, di mana Rustem dan keluarganya berada. Namun pintu itu tertutup. Rustem berhasil membuka pintu keluar. Ia meminta penjaga untuk melihat keamanan di luar. Dışarıya bakıp tedbir alın. Senin kardeşin aklı yüzünden. Mirima yang tegang, ia kembali menyalahkan Rustem dan saudaranya Sinan yang telah membawa dirinya ke istana itu. Rustem kemudian berteriak meminta Mirima untuk diam. Böyle buraya tıkılıp kaldım. Mirima, geç sesini. Kembali ke Husein, mereka pun mencoba mendobrak pintu itu dengan sebuah kayu. Suara dobrakan pintu itu pun terdengar oleh Mirima dan Rustem. Lagi-lagi, Mirima mengeluh. Lazım buradan. Olmaz. Ya orada da birileri varsa. Mirima her yerdeler. Başım dışarısı temiz. Hadi, hadi. Penjaga yang memeriksa keadaan di luar akhirnya datang dan memastikan keadaan aman di luar. Rustem dan Mirima pun kemudian keluar dari lorong bawah tanah. Kembali ke Husein. Husein sendiri telah berhasil menjebol pintu itu dan menyusul Rustem. Rombongan Rustem baru saja berjalan keluar. Mereka pun sudah bisa melihat orang-orang yang datang dari mana-mana dan kini mereka terkepung. Allah kahretsin. Geriye çekilin Mirima. Rustem berkata agar Mirima berdiri di belakangnya dan memerintahkan para penjaga untuk melindungi mereka. Mirima histeris melihat mereka yang terkepung dan memanggil-manggil Rustem untuk segera melakukan sesuatu. Sementara para prajurit bertahan menghalang orang-orang untuk mendekati Rustem dan keluarganya. Di kegelapan, terlihat Atmaja bersiap dengan panahnya. Ia menyingkirkan seorang penjaga. Mirima yang melihat hal itu kembali berteriak memanggil Rustem.
Tiba-tiba dari kejauhan, sang pendekar Bayezid akhirnya datang. Bayezid berteriak memanggil Mihrima. Mendengar suara Bayezid, Mihrima pun berteriak mengatakan kalau ia di sini. Ketika melihat Bayezid datang, Hussein langsung menyarungkan pedangnya dan pergi dari sana. Bayezid membunuh orang-orang yang ada di sana. Bayezid kemudian berteriak, "Pengkhianat, siapa kau? Berani mengarahkan pedang kepada seorang sultanah?" Atmaja terlihat masih berusaha mengarahkan anak panahnya kepada Rustem Pasha. Tapi Bayezid menghalanginya. Merasa tidak memiliki kesempatan lagi, Atmaja pun menyerah dan pergi dari sana. Abi, Scene berpindah ke masa Bayezid kecil, di mana Bayezid kecil hendak bersiap untuk menyusul ayahnya dan saudaranya Selim untuk pergi berperang, di mana ia sebenarnya tidak diizinkan untuk ikut. Kemudian Cihangir datang dan memergokinya. Kepada Cihangir, Bayezid berpesan agar dia menjaga ibu dan saudari mereka, Mihrima, karena ia akan pergi berperang, dan meminta Cihangir agar tidak mengatakan kepada siapapun. yokken validem ve Mirmah sana emanet. Korkma. Ya, kini memang terlihat kalau keberanian itu terlihat sejak Bayezid masih kecil. Şükürler. Akhirnya bersama Bayezid, rombongan Mihrima pun tiba di istana. Hurrem yang begitu khawatir langsung menyambut mereka. Ia pun menanyakan keadaan mereka. Şükürler olsun sağ salim döndünüz. İyi misiniz? Nasıl olayım validem? Canımızdan oluyorduk. Allah'tan kardeşim vaktinde geldi. Mihrima pun menjawab kalau mereka hampir saja mati karena Rustem. Jika adiknya Bayezid tidak datang, maka mereka akan mati. Bu cehennem azabından bizi kurtardı. O ateşin altına Rustem tidak diam saja, selalu disalahkan. Rustem mengatakan kalau Mihrima juga dengan sendirinya memulai api. Mihrima kemudian berkata, "Apa maksud perkataan dari Rustem?" Rustem pun menjawab, "Kamu pasti mengetahuinya." Odun atanlardan biri de sendin Mihrimah. Sen ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Ne yapıyorsunuz? Melihat pasangan itu beradu argumen, Hurrem segera melerai mereka. Hadiseler asabınızı bozmuş. Mihrima pun akhirnya izin pergi. Müsaadenizle. Aslanım. Şehzadem. Hurrem pun mengucapkan terima kasih kepada putranya Bayezid karena telah menyelamatkan Mihrima dan memeluknya. Sizin için yapmadım. Kardeşim için. Namun reaksi Bayezid sangat dingin. Ia berkata kalau ia melakukannya bukan demi ibunya. Aku melakukan hal itu demi saudariku. Gittim oraya. Hurrem pun terdiam. Melihat kesedihan di raut wajah Hurrem, Rustem pun berkata kalau kemarahan Bayezid pasti akan segera berlalu. Bersabarlah padanya dan jangan menyerah. Dia telah menyelamatkan kami dan itu sangat berarti. Hurrem pun hanya bisa diam saja. Yeter ki siz ondan vazgeçmeyin. Direş yandı.